ini ya, Ibu nunjuk salah satu teman salah satu dari kalian, saya suruh untuk menjelaskan hasil pekerjaannya, kemudian dari situ kita ini ya diskusi. Jadi ada yang bertanya, mungkin ada yang bisa menjawab juga, itu silakan Ibu, tidak masalah ya. Jadi supaya bisa dua arah, jadi nggak dari Ibu aja. Sama ini, dari hasil kamu pengalaman mengerjakan itu apa yang kamu dapatkan itu juga perlu Ibu tahu. Jadi supaya Ibu bisa tahu batasannya nangkepmu materi itu seperti apa ya, karena ini desain. Untuk yang pertama, Ibu pengen nunjuk yang mengerjakan nomor 6 titik berapa ya? Titik 4. Ada banyak nih 6.4. Banyak ya. Ibu pengen nunjuk siapa ya? Anggun Sekar. Ada. Ada Bu, saya. Ya, silakan Dek di-share pekerjaannya. Masih nyimpen kan ya? Iya, masih simpen. Sebentar ya Bu. Nanti yang mengerjakan sama, nomor yang sama silakan dilihat. Nah, di situ kalian bisa cross check atau evaluasi ya, atau mengomentari hasil pekerjaannya temanmu. Itu supaya enak, seru gitu ya. Jadi nggak dari Ibu aja. Kalau Ibu yang jawab, jadi Ibu yang pintar jadinya. Mulai sekarang saya share-nya. Ya, silakan. Ya, izin share screen ya Bu. Ini 6.4. Sudah muncul belum Bu Excel saya? Oke, sudah. Diketahui gasolin dengan laju 10.000 pound per hour dengan 57 derajat api didinginkan dari 150 menjadi 130 derajat Fahrenheit dan dipanaskan oleh kerosin dari 70 sampai 100 derajat Fahrenheit dengan pressure drop 10 PSI yang diizinkan dengan minimum dirt factor atau kekotoran 0,004. Berapa panjang yang dibutuhkan jika ukuran 2,5 dan 1/4 in IPS 20 feet panjangnya dan final kekotorannya. Diketahui M gasolinnya 10.000. Ini 10.000 57 derajat api, TI 1-nya 150, T2-nya 130. Yang kerosin diketahui T1-nya 70, T2-nya 100, belum diketahui masanya berapa dan RD-nya 0,04. Recording in progress. Falling faktornya 0,04, berarti RD-nya 2 kalinya yaitu 0,008. Delta P-nya 10 PSI, L-nya 20 feet, dan dimensinya 2,5 kali 1/4 in. Kemudian ditanya berapa hairpin yang dibutuhkan dan bagaimana susunannya, serta berapa nilai final RD-nya. Kemudian mencari TAV-nya terlebih dahulu, yaitu T1 plus T2 per 2 didapatkan 140, kemudian digunakan untuk mencari C-nya yaitu specific heat-nya 0,53 didapatkan. Kemudian mencari Q and C delta T didapatkan 106.000 BTU per hour. Kemudian mencari kerosin, TAV kerosin didapatkan 85. Kemudian C-nya 0,48. Nah, C ini digunakan untuk mencari masanya dengan rumus Q per C delta T. Kemudian
M-nya kerosin didapatkan sebesar 7.361. Dimasukkan ke ini, hot filled-nya high temperature 150, low temperature-nya 130, cold filled-nya 100, dan ini 70. Jika di delta T2 min delta T1 didapatkan min 10. Kemudian menggunakan delta T LMTD dapatnya 54,91. Kemudian TC sama dengan TAV. 140, TC-nya 85. Kemudian mencari viskositasnya. Untuk kerosin pada suhu 140 dapatnya 1,65 centripoise, diubah menjadi lb per feet hour 3,993. Yang gasolin juga sama, dapatnya 0,43, diubah menjadi 1,04. Kemudian kerosinnya ditempatkan di anulus, dan gasolinnya di inner pipe. D2-nya 2,323, D1-nya 1,66. Kemudian menghitung flow areanya, yaitu dengan rumus P per D kuadrat min D1 kuadrat per 4. Temunya 0,01. Kemudian DE D kuadrat min D1 kuadrat per D1 ketemunya 0,1326. Kemudian mencari mass velocity-nya W per HA yang tadi dapat W-nya. Kemudian hasilnya 511,083,84. Viskositasnya tadi dimasukkan, digunakan untuk menghitung NRE-nya. Dapatnya segini. Kemudian mencari CH-nya, dapatnya 62 dengan figur 24. Terus mencari K-nya, C-nya tadi dari yang atas tadi sama, karena TC sama dengan TAV. Ini K-nya 0,0815. Menghitung C kali viskositas per K pangkat sepertiga dapatnya 2,8650. Kemudian menghitung koefisien perpindahan panasnya HO. HO sama dengan CH dikali K per DE kali C per K kali viskositas pangkat 1/3 dikali PA. Dapatnya 109. TW, kemudian menghitung TW untuk mencari viskositas W-nya. TW rumusnya TC plus HO per PA per HIO IP plus HO PA kali TC min TC kecil. Ini didapatkan dari inner pipe-nya. TW didapatkan, nanti dapat viskositas W-nya 1,5. Kemudian menghitung PA-nya, viskositas per viskositas W pangkat 0,14, dapatnya 1,013. HO sama dengan HO per PA kali PA-nya tadi, ini dapatnya 110. Nah, untuk mencari tadi HIO per PP-nya tadi inner pipe. Nah, kemudian hitung inner pipe-nya dulu. ID-nya 1,278, OD-nya 1,66. Flow areanya AP dapatnya 0,00891. Kemudian mass velocity-nya GP W per AP dapatnya ini. Terus mencari NRE-nya segini, nanti dapat CH-nya dapatnya 300. Terus mencari sama C kali viskositas per K pangkat 1/3. Buat hasil tadi, buat hitung HI-nya ketemu 457. HIO-nya ini HI per PP kali ID per OD dapatnya 351. Viskositas W di sini inner pipe 0,51,
Viskositas W 0,51. Pipe-nya nanti dapat 0,976. HIO, kemarin HIO per pipe kali pipe dapat 343. Terus mencari UC atau clean overall coefficient dengan rumus HIO kali HO per HIO kali HO, dapatnya 83. Kemudian mencari UD-nya, 1/UD sama dengan 1/UC plus RD, dapat 50. Kemudian mencari A-nya, tadi Q per UD kali delta T LMDD. A-nya dapat 38. Nah, untuk external surface pada dimensi tadi 2,5 kali 1/4 itu 0,435 feet kuadrat. Nah, mencari required length-nya dapat 88,518. Mencari di panjang masing-masing di 12, 15, 20. Ternyata yang memenuhi di panjang 15, dapat RD over desainnya 4,17 dengan harpinnya 3. A aktualnya itu L baru dikali eksternal. A dapat 39,15, UD aktualnya 49,31, RD hitungnya 0,00833 dan RD over desainnya 4,174. Kemudian menghitung pressure drop-nya, yaitu pada masing-masing di anulus dan inner pipe. DE didapatkan 0,5525, NRE-nya tadi 701,72, kemudian menghitung friksinya 0,098797, SG untuk kerosin 0,81. Ini menggunakan karena diketahui derajat apinya pakai rumus ini 141 per derajat apinya berapa ditambah sama 131,5, nanti dapat SG-nya. Kemudian nyari rho-nya, SG dikali rho referensinya, yaitu air 62,5. Kemudian delta FA 4 kali F kali GA kali LA per 2 kali G kali rho kuadrat kali DE. Dapatnya 7,74. Kemudian VG per 3600 kali rho dapat 2,785. FT-nya ini 3 kali V kuadrat per 2G aksen, dapat 0,36. Kemudian ngitung delta P-nya di analis ini, delta PA, hasilnya 2,8682. Memenuhi dan di panjang 12, 15, 20 memenuhi semua. Kemudian di inner pipe hampir sama, NRE-nya dicari yang di atas tadi perhitungannya, terus menghitung friksinya 0,005 dapatnya, dan SG-nya dengan rumus yang sama, cuman beda derajat apinya. Kemudian mencari rho-nya, SG kali rho 46,92. Delta FP-nya dapat 12,681 dan delta PP-nya dapat 4,1317 dan memenuhi semua pada panjangnya. Kemudian ini jadi kesimpulannya jumlah harpin yang digunakan yaitu sebanyak 3 buah dengan panjang pipanya 15 feet dengan dimensi 2,5 kali 1/4 SCH di SCH 80. Saya lupa nambahin ininya. Kemudian disusun secara seri dan RD akhirnya tadi 0,00833. Ini gambarnya. Kerosin masuk di anulus dan gasolin masuk di inner pipe. Sudah, Bu. Oke. Terima kasih. Mungkin ada yang mau komentar dulu dari teman-teman yang sudah mengerjakan nomor yang sama. Kan ada beberapa yang mengerjakan pekerjaan sama. Ada Habib, terus Fatima, dia Bilang, Agilia, Nita, Mega, Ifat, Maharits. Ya.
Nggak ada. Malu deh. Kalau nggak ketemu ini dimanfaatkan. Silakan siapa yang mau komen. Saya Bu. Silakan. Untuk hasilnya kebetulan saya sama jumlah RT-nya saya ketemu 3 dan panjang pipanya 15. Lalu saya hanya ingin Bu menanyakan untuk over desainnya itu kan bukan syaratnya 5-10% ya Bu? Atau boleh yang penting di bawah 10%? Saya masih belum membedakan yang saat kapan 5-10%, kapan di bawah 10%. Kalau over design ya, over design itu kita mengharapkannya itu sesuai sama desain, berarti 0 ya, bedanya 0. Tapi kalau ibu itu hanya melihat over design itu maksimumnya, kalau minimumnya nggak ada. Karena kita tuh sebenarnya harapannya itu persis sama dengan yang kita inginkan untuk didesain, yang ditentukan gitulah. Jadi makanya dikasih batasan itu maksimum, kalau ibu selalu bilangnya maksimumnya berapa. Kalau over design-nya kecil berarti kan hampir mendekati bagus ya, tepat gitulah. Nah, tapi kadang kan karena dimensi itu tidak boleh diotak-atik supaya persis sama dengan yang ditentukan, jadinya diberilah over design itu masih diperbolehkan. Di maksimumnya 10%. Enggak mesti 5 sampai. Ya. Jadi kalau 4 itu masih sebenarnya masuk over design, tapi 4 itu kan mendekati, agak besar gitu kan. Tapi sebenarnya kan kecil ya, perbedaannya kecil. Itu masih oke. Tuh, harapannya memang 0, nggak ada over design lah istilahnya. Nah, karena dimensi sama length itu ada ketentuannya, tidak boleh kita otak-atik lah istilahnya. Jadi, makanya diberilah over design. Baik Bu. Ya. Selanjutnya saya bertanya, kalau di soal itu kan sebenarnya yang diminta dengan panjangnya 20 feet ya. Kalau misal ketemu 15 itu tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa kan Ibu kemarin bilangnya gimana? Jadi di situ kamu nggak usah melihat length yang ditentukan, karena mesti banyak kan kalau kamu kerjakan itu over design-nya besar, ya kan? Iya. Berarti coba sendiri kan itu over design-nya besar. Jadi sama kamu lihat perbedaannya antara kamu membandingkan panjang pipa yang digunakan, itu over design-nya kayak apa? Perjalanannya istilahnya. Jadi perbedaannya masing-masing panjang itu mengaruh kemana. Kalau melihat di sini memang kebetulan di 6.4 itu Anggun coba di yang length, yang di atasnya ini. Iya Bu, sebentar. Yang mana Bu? Ini? Itu. Ya. Nah, dari sini ya, itu dengan dimensi yang sama tetap ya, tidak ada perubahan. Kamu hanya membandingkan length-nya saja, ternyata jumlah hairpin-nya sedikit ada perbedaan ya. Di 12, 15 sama 20. Kebetulan di sini di tempat di soal ini ada perbedaan, itu di 12 hairpin-nya akan lebih banyak bandingin yang 15 sama 20. Tapi kebetulan di 20 ternyata jumlah hairpin-nya sama. Tapi setelah kamu lihat dari nilai UD-nya, ternyata kan ada perbedaan ya. Nah itu, kamu lihat dengan perbedaan length aja, UD-nya perbedaannya seperti apa, sehingga menghasilkan RD yang seperti apa. Lihat di situ, ternyata kok malah RD-nya si 15 feet itu lebih rendah dibandingkan yang lainnya. Seperti itu deh, makanya Ibu tetap minta kamu menghitungnya itu di 3 panjang. Jadi melihat perubahannya ini. Jadi semisal nanti soal tidak ada, kan kalau kamu desain real itu kan tidak ada semua ini. Data-data itu nggak ada semua. Iya. Dimensi nggak ada, dimensi jelas nggak ada. Kamu cuma dikasih tahu fluidanya apa, suhu masuknya berapa, suhu keluarannya berapa untuk fluida yang mau dirubah suhunya. Nah, supaya sense engineer-mu itu keluar, makanya tak suruh mencoba ini. Jadi kamu nggak perlu trial banyak-banyak, hanya melihat perubahan yang terjadi. Ternyata di sini terjadi perubahan yang cukup signifikan kan antara
hanya melihat dari panjang pipa saja. Itu baru satu poin yang adalah panjang pipa. Mana panjang pipa tidak akan mempengaruhi perhitungan di atasnya. Ya, karena kita makainya itu data yang dari atas, kita coba untuk beberapa panjang pipa banyak. Ya, perubahannya cukup signifikan kan ya. Jadi itu maksudku. Jadi makanya kita nggak melihat soal yang diminta soal aja. Jadi length-nya jangan dilihat. Di sana minta 20 ya biarin aja. Ternyata 20 over design-nya cukup besar. Kalau menyesuaikan sama contoh soal yang ada di situ, dimensi sudah ditentukan ya kan. Kamu nggak boleh ngotak-ngatik. Ya udah berarti mana yang bisa di trial, berarti hanya line kan ya. Sama ternyata panjang line itu kamu lihat RB-nya over design semua kecuali yang 15, tapi pressure drop-nya memenuhi semua kan. Dilihat lagi perjalanannya itu, perubahan yang terjadi seperti apa. Itu sama teman-teman yang lain. Kemudian kalau DPHE yang di trial kan hanya berapa tuh, dimensi doang kan ya. Sama line ini aja, tapi kalau line kan tidak merubah semuanya. Panjang pipa ini tidak akan merubah semuanya kecuali over design-nya terlalu besar semua. Jadi kamu baru harus melakukan trial ulang dari atas. Ya. Ya oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau mau komentar hasilnya, Anggun? Boleh. Saya izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Oh ya, ini Bu. Untuk yang mencari SG itu, Bu, kan di grafik figur 6 itu kan ada 60 derajat Fahrenheit, Bu. Itu berarti apakah untuk 60 derajat Fahrenheit saja atau untuk suhu yang lain juga bisa, Bu? Atau perlu dikonversi dulu atau gimana? Grafiknya bisa di-share dulu yang kamu maksud. Oh ya, sebentar, Bu. Anggun minta di stop share dulu. Iya, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Nah ini Bu, di sini tulisnya itu ada at 60 derajat Fahrenheit gitu. Atau hanya buat 60 derajat Fahrenheit saja atau... Itu untuk water. Jadi kalau itu kan yang sumbu X-nya temperatur kan sih. Iya, yang di sini nih X-nya temperatur, yang di sini spesifik gravitinya. Soalnya di rumus juga sama, Bu. Kan nggak ada rumusnya api plus berapa itu yang dipakai Mbak Anggun tadi. Itu juga ada 60 derajat Fahrenheit. Oh. Jadi harus dirubah dulu ke suhu. Kalau Anggun tadi gimana kerjainnya? Saya pakai rumus yang 141,5 itu, Bu. Lu dapatnya dari mana, Anggun? Rumus yang itu loh, Bu, SG. Bentar. Di depan sepertinya ada, Bu. Nah ini Bu, persamaan 1.4 ini Bu.
Itu minus ya? Minus minus 131,5. Iya, DRS dirubah ke sini. Bawahnya coba. Ini cuma kuning ke bawah lagi kan. Jelasan ini. Soalnya kalau di sampel itu langsung Bu, apa emang bisa langsung gitu. Iya, kalau contoh soal tuh mesti langsung mintanya. Langsung soal banyak kan langsung dipakai aja sih. Nggak pakai melihat suhu-suhunya tuh. Lalu, saya ke atasin lagi deh. Nah, nanti kalau apa datanya nggak ada semua, kita memang harus cari data dari API langsung. Itu kan ada buku apa namanya, yang tentang SG-SG-nya itu kan. Kalau anak-anak sih biasanya pakai yang di apa namanya ngatur itu HISIS ya. HISIS itu selama kondisinya masih ini masih bisa dipakai. Kalau di kelas ini pakai grafik itu aja dulu, ya nggak apa-apa. Masalah kita hanya latihan ya. Oh iya. Tapi nanti untuk apa? Misal kamu pradesain pabrik, ya, pasti diminta untuk melihat apa data detail yang ada di EPI, dikeluarkan American Petroleum Institute. Soalnya kan EPI sebenarnya kan banyak ya. Di Karen ini juga hanya terbatas suhunya aja terbatasi seperti data-data yang lainnya kan itu juga ada batasannya juga, ada yang rendah juga kan. Untuk latihan karena kita tahu aja sebenarnya nggak apa-apa. Bentar. Nah Ibu coba lihat lagi ya, carikan datanya. Contoh soal memang langsung pakai grafik itu kan ya? Iya langsung pakai ini, tapi ketika dihitung pakai ini beda sedikit berapa gitu. Beda dikit kan? Ya nggak masalah sih, karena kan kita banyak itu kayak menghitung hairpin itu kan akhirnya diatasin kan ya? Iya. Sudah masuk sini. Kalau koma nggak Bib? Perbedaannya Bib? 0, sampai 1 lebih biasanya. Tapi nggak besar banget kan? Enggak besar. Mungkin tergantung pembacaan grafik juga. Iya. Emang pembacaan grafik itu kayak JH aja ngaruh banget soalnya. Kamu 6.4 juga ya Bib? Sama hasilnya Bib? Nah itu Bu, saya mau tanyakan juga. Kan saya nemunya juga beda gitu Bu di Tunjukin, di 12 feet Bu. tunjukin aja. Oh iya. Asik. Ketemunya saya di yang 6 feet ini 8,76% Bu per desain. Nah sekarang yang membedakan kamu sama punyanya Anggun tadi apa? Lihat nggak? Dari atas ya, supaya bisa sama-sama lihat ya. Yang ngerjakan 6.4. Saya schedule-nya juga sama Bu, dari schedule 80. Terus? Ukuran yang di diameternya pasti kan juga sama. Kemudian mungkin dari pembacaan grafik-grafiknya itu. NRA-nya. Kelihatan NRA. NRA-nya segitu.
Oh iya, CH-mu beda. Ya. CH, NRE beda, CH-nya beda. NRE-nya Anggun tadi berapa, Anggun? Sebentar, Bu. Saya lupa. 16967 juga sama, Bu, kayaknya. Terus yang di inner pipe? Inner pipe-nya 11488. 114.888. Mas Habib besar Mas Habib NRE-nya, Bu, gasolin. Besaran harga. Iya, Yang beda. inner. Beda di inner pipe-nya. Terus CH-nya? Saya berapa? bacanya 62, Bu. Iya, CH-nya soalnya juga ya. CH yang inner pipe juga ya, beda ya. beda. Nah, itu Beb yang membedakan. Oh iya, Bu. CH-nya. Oke, kalau asumsinya sama enggak di inner pipe? Kalau yang beda jauh di inner pipe. Ini sama sih, bukan pakai seri-seri saya sebenarnya. Enggak di paralel. Ya tulisanmu tapi paralel. Iya, ini rupanya saya belum hapus. Ya, itu terus JH beda dikit ngaruhnya. Kalau di yang tadi 62, inner pipe-nya 300. Biasanya ngaruhnya di sini, Bu. Misal hairpin pembulatan sama hairpin yang sini ini beda jauh. Biasanya RD-nya itu besar itu. Ya, Jadi iya harus sih. cari yang Dari atas dulu. Nah, ya, JH tadi kan beda. JH akan ngaruh sama harga HU, HIU. Ya enggak? iya, Bu. Nah, berarti akan mengaruh ke harga apa UC toh. Enggak B. Iya, Bu. Taruh di UC. Running ke bawah dulu. Ya Rena, jadi bedanya gimana? Harga UC beda, harga UD jelas beda. Terus harga surface ya, surface areanya. Ada enggak jadinya? Ya, surface area beda berarti begitu kamu bagi dan panjang pipa, ya dapetinmu gitu 92 itu ya kemudian lengthnya total length ya. Kemudian kamu bagi ke panjang pipa, jelas jumlah hairpinnya kan. Jadi kamu dapatkannya 92, kamu bagi 12, 15 sama, turunin dikit bawah. Beda kan akhirnya ya. Lebih. Ini lagi harga itu tadi ya. Oh Fatimah sama, Fatimah. Tadi kan jawabannya sama Anggun ya. Iya Bu, saya sama dengan Mbak Anggun. Tapi beda hasil persen over desainnya berbeda. Tapi kan nggak terlalu jauh beda ya. Iya Bu. Masih Bib ya. Itu loh Bib, lihatin itu Bib. Makanya tak bilangin kalau di PHE itu cirinya ngecek bener sama enggaknya lihat dari JH. Nanti saya cek lagi, Bu. Jadi kalau JH itu karena grafiknya kan kecil ya. Biasanya Nana dapatnya gelap lagi. Jadi waktu melihat harga JH, pertemuan antara NRE sama apa itu? NRE sama apa? JH itu? NRE sama L per D, Bu. L per D, ya. Itu pertemuannya titiknya di mana? Itu kan karena semilog ya. Grafiknya kan grafik semilog kan ya. Jadinya di situ biasanya anak-anak itu. Anak-anak biasa digeser-geser gitu malah diperbesar dulu. Jadi kalau ini pakai file, ini diperbesar gitu. Gak tahu sih kalau caranya anak-anak itu. Ada yang dulu di paint itu, ada yang dimasukkan ke apa?
program-program gambar itu loh biasanya anak-anak. Karena itu semilog ya. Semilog memang harus hati-hati lihat grafiknya. Itu Bib. Kalau ibu nggak akan menyalahkan Bib. Oh iya Bu. Cuma masuk akal apa enggaknya itu ibu lihatnya. Kalau di sini NRE-mu itu ya berarti jelas ada perbedaan antara JH-nya inner sama anulus. Kamu bisa ngecek-ngecek lagi sih. Kalau misalnya yang ini apa besar itu di kan ada range-nya gitu Bu. Kalau L per D itu. Biasanya kan ada range-nya berapa gitu. Kalau misal lebih berarti ngikut yang paling bawah itu atau menyesuaikan kira-kira di bawahnya gitu Bu. Mohon maaf Bu, sepertinya punya Mas Adib tadi pas mencari delta T-nya pakai persamaan 635 Bu. Nah. Ya, turun ke atas. Ke atas sih berarti yang mana Mega? Itu Bu, itu kan buat paralel nggak sih Bu yang delta T yang nyari rumus ini? Oh iya benar. Ini saya pakai yang ini Bu, tapi hasilnya juga sama Bu, 54,91 sekian. Ini cuma saya taruh di sini kalau misal buat di paralel enak gitu Bu. Jadi langsung pakai batasnya. Makanya saya kasih tanda warna putih gitu Bu. Berarti tapi itu nggak kamu pakai? Nggak saya pakai, tapi meskipun dihitung itu sama persis Bu. 54,91 sekian. Jadi delta T-nya nyambung ke delta T LMTT. Yang di sebelah sini. Ya, yang nomor 6.4 ya. Kamu lihat dari atas saja. Ayo Bib. Ke atasin aja Bib. Dari awal Bib. Sabar Bib. Oke, dilihat ya. Ini yang kerjakan 6.4. Tuh, koreksinya. Ini datanya sama ya. Sama kan? Yang dipakai sama ya. PHE 2,5 kali 1,4 schedule 80. Disusun seri-seri. Panjangnya kita belum tahu ya. Ada yang berbeda sama. Oke, turunin ke bawah. Reheat balance sama enggak? Gun? Heat balance-nya sama? Sama Bu. Oke. Bentar Bu, ini ngoreksinya karena dibagi dua agak kekecilan, nggak kelihatan Bu angkanya. Sama Bu. Sama ya? Sama. Oke. Oh, pelan-pelan. Terus, Bib. Terus di yang ke kalorik. Kalorik. Sama juga Bu. Oh, Dari area. JH sih Bu kayaknya Bu, JH-nya Bu. Aku lihatnya dari itu, NRE sama JH. Iya, JH saya besar 62, Mas Habib tadi 57 kan. Beda semua soalnya. NRE-nya kan beda dikit ya. Nah, NRE beda itu dari mana coba? NRE mungkin beda dari MIU ini. Mungkin MIU-nya sama atau beda? Sama, MIU-nya sama. NR-nya sama, Bu. Sama. Tadi kan yang di inner pipe. Oh, yang di inner pipe-nya yang baru beda. NRE-nya yang anulus sama, Bu, maksud saya. Iya, makanya. Aku inner pipe. Yang inner pipe. Iya, inner pipe-nya yang beda. Inner pipe kan tadi 114 kan ya, punya Monggun ya. Iya, Bu. Punya si Habib itu 123. GP-nya sama. GP-nya sama nggak? GP-nya benar, Bu. Sama, GP Bu. inner pipe ya. Sama. Oh, beda viskositas inner pipe-nya, Bu. Beda viskositas gasolinnya. Viskositas gasolin. Kamu berapa? Viskositas gasolin saya 0,43, Bu. Sama dengannya 1,04 lb per feet hour, Bu. Kalau Mas Habib itu 0,97. Beda jauh soalnya, Bu.
Nah, itu new ya. Iya. Viscositas gasolinnya itu Bib. Iya, Bu. Terus NRE. Nah, kalau aku ngecek itu lihat itu NRE sama JH. Nggak lihat itu. Tuh Mas Habib. Sama ini ya, JH-nya yang dianulus ya. Kalau Fatimah, tadi hasilnya gimana Fatimah? Saya hampir mirip kayak Mbak Anggun, Bu. Untuk Cisco-nya 0,4 sekian yang di inner part. Kalau yang di anulusnya 1,6 sekian. Ini saya katakannya suhunya pakai TC-nya T average, Bu. Average. Yang 140 sama 85. Ngedragnya dari yang dulu. Apa Bib? Iya, Bu, beda di yang tadi. Saya 0,4. Pas itu. Kalau Anggun tadi kan pas ya, JH-nya 300. 85, ternyata ngaruhnya itu. Nah, terus yang di anulus tuh sama ya tadi datanya sebenarnya. Di bagian anulus. JH-mu kamu 57, Anggun tadi 62. Hanya beda 5 poin doang, tapi ngaruhnya cukup besar. Tidak dilihat lagi. Kalau dilihat dari terus ya itu makanya kalau BPHE itu ngaruhnya kamu lihatnya dari sini NRE sama kalau JH soalnya gambar grafiknya itu ya harus hati-hati karena pengaruhnya besar turun ke bawah lagi nanti kamu lihat lagi cek anda terus turun ke bawah. Ini aja Bib, langsung dari atas JH-mu langsung rubahan kayak punya Anggun. Oh iya. Berapa Bu di Anggun, Bu? Coba 62. 62. Terus JH yang inner 300. 300. Ngaruh nggak? Kalau lingu benar, mestinya dia berubah. Malah tambah besar. Tuh kan? Itu udah sama. Tapi ininya beda dikit, Bu. Tadi Anggun 4 berapa? Nggak apa-apa. Kan banyak hal kayak pembulatannya kan kamu berapa angka di belakang koma, enggak. Ya kan? Ngaruh kan? Kayak kalau ini LD-mu, kelihatan aja bedanya. Pasti ada JH ngaruh banget. Soalnya dulu kalau anak-anak dulu ya yang semester lalu itu datanya sama persis, tak suruh ngerjain sama persis, wes gak usah ubah-ubah. Pembacaan JH-nya dinaikin 1 poin, diturunin 1 poin, dinaikkan 1 poin. Itu ngaruh ternyata di harga ini, RD-nya ini. Gitu. Ngaruh kan, Bib? Ngaruh, Bu, iya. Hanya menaikkan 5 poin masing-masing. Ya. Oke. Berarti apa kalau di DPHI? Membaca grafik. Pembacaan grafiknya, Bu. Membaca grafiknya harus benar. Nah, kalau dulu Ibu semester lalu sarankan itu
grafik yang untuk mendapatkan harga JH itu di print yang besar. Nah, print besar kan enak tuh, mau A3 atau ada yang A1 atau ada yang A1 jadi besar sekali, jadi lihatnya enak. Grafiknya kan ini, Iya, Bu. ya kan? Nah ini lihat kan sungguh menarik hati kan ya grafik ini. Tapi ini poinnya di sini loh, mau gimana? Nggak tahu, nggak dipakai ya, pakainya ini datanya. Ini kamu besarin aja lebih enak. Nah ini adalah grafik analog. Tak enaknya itu. Oh iya, kamu dapatnya 5. Besarin dikit bisa nggak? Sebentar, Bu. Pertemuannya Ini baru jelas, Bu. Iya ini yang memang perlu harus dijelaskan. Nah, yang atas dikit, yang dia ke LD, contoh LD. Ini grafikmu miring ya, kamu silinder nggak? Nggak silinder, Bu. Tapi emang kelihatan miring, Bu. Soalnya yang nggak miring itu ininya hitam-hitam gitu, Bu. Nggak jelas malah. Pas saya zoom tetap ini kan ada kelihatan dikit-dikit garisnya masih kelihatan. Itu berapa? Kenapa, Bu? L per D-nya berapa? Ini saya dapatnya 5758-an di sini, Bu. Oh itu nyentuhnya di 600 kok. Harusnya kamu masukin dikit, atasin dikit. Yang ini, Bu. Iya, garis pertemuan L per D-nya itu. Itu kan pas. Di sini, Bu, di 60, Bu. Itu loh, itu kan garis NRE, terus kamu pertemukan sama L per D kan. Dia naik sedikit dulu. Pilih yang biru, tapi biru. Ini Bu, maksudnya fluida dingin gitu, Bu. Saya warnai biru. Enggak, ini grafikmu pertama. Grafikmu itu posisinya miring. Iya, Bu. Posisinya miring. Jadi semua garisnya harus miring. Kalau garisnya lurus, intinya yo. Ya ini, Bu. Iya. 60, Bu. Itu taruh kan? Iya, Bu. Naik dikit, naik itu beda lagi nanti harga. Sama kayak punyanya anak-anak. Tuh, terus ini, kalau ini kan yang di inner pipe itu kan nyentuh di satu garis doang ya. Oh itu aja nggak nyentuh loh, Bib. Punyamu itu naikin dikit loh, Bib. Yang inner pipe, Bib. Sudah sih sentuh di sini, Bu. Merah, warna merah. Warna merah. Warna merah. Yo, yang warna merah coba lihat. Masih naik punyamu. Nah. 290. Naikin dikit. Pokoknya itu enggak nyentuh persis. Nah, ini baru nyentuh. Nah, naik kan? Berapa naiknya? 95. Nah, hati di grafik ini. Ini grafik tipe muslihat kalau aku bilang. Itu. Kurang mepet dikit itu ngaruhnya besar. Soalnya semi lock. Naik semi lock kan gitu. Grafik biasa main, tinggal diinterpolasi ya terus. Yo. Nah itu kalau nyentuh hanya naik ke atas kan 9 jam. 9. Terus yang biru, yang diambil sudah naik kan 50-an, hampir 60. Tuh kalau data awalmu sama dengan temanmu tapi hasilmu beda, lihat dari NRE sama. Di sininya ngambil garisnya nggak tepat, ya, ngaruhnya besar sekali ya. Ini waktu itu. Tuh, Habib. Habib. Makasih, Bu. Saya sini stop share, Bu. Oke, ada lagi?
Mana? Untuk 6.4. Oh, gambarnya tadi udah oke ya, Bun? Saya mau tanyain tadi Bu, RD-nya Bu. RD yang mana? Tadi kan syaratnya maksimalnya kan 10%, minimumnya nggak ada. Berarti yang keterangan saya 5-10 diganti aja Bu, dihapus. Iya, nggak usah dikasih. Oh iya, makasih Bu. Oh, ada lagi? Kalau nggak ada, nomor yang lain. Sekarang 6. Enam 11. Bilang. Gantian aja coba. Bilang. Bang. Bilang. Enggak. Bang Gilang. Halo, iya Bu. Habis dari toilet. Oh iya lah. Oh iya kamu ya. Bu. Oh bukan kamu kok tadi yang izin nih Saul kok yang izin ke kamar mandi. Kok kamu Barusan ikut? bangun tadi. Cuci muka. Barusan bangun. Jujur banget muridku rek. Lang, 611 Lang. 11. Catat kan filenya. Bentar. Ginger screen. Iya silakan. Sudah terlihat. Oh, pakai HP gitu. Iya. Penyiksaan. Gitu. Silang. Belum nyalain laptop. Laptopnya kalau start
15 menit sendiri sama Bangunnya kesiangan bisa. habis begadang. Kadangnya apa lah? Hari Minggu kok begadang lah? Kerjakan tugas, Bu. Itulah pekerjaan mahasiswa ya. Mulai sekolah. Oke. Udah aku baca WA. Kamu share naik, aku yang nge-share. Iya, Bu. Bilang gitu, turut tok. Iya, jelas nang. Yang dapat nomor titik 11 ya, dilihat hanya bilang 13.000 pon per jam of 26 derajat API gas oil. Didinginkan dari 450 derajat ke 350 derajat. Iya, 350 derajat Fahrenheit. By heating 57 derajat API gasoline under pressure from 220 ke 230 derajat Fahrenheit. In as many 3x2 in IPS double pipe 20 feet hairpins as are required. Pressure drop 10 psi permitted along with a minimum dead factor of 0,004. Berapa hairpin yang dibutuhkan? B. How shall they be arranged? C. Berapa final dead factornya? Diketahui beda panas gas oilnya 26 derajat API, W 13.000 pon per jam, T1 150 derajat Fahrenheit, T2 350 derajat Fahrenheit. Beda dinginnya gasoline 57 derajat Fahrenheit, T1 120 derajat Fahrenheit, T2 230 derajat Fahrenheit. Delta P allowable 10 psi, PS 3 sampai 2.0 in. Polling faktornya 0,004 0,008 L 20 bit. Mu untuk gas oil 500 Fahrenheit itu 1,4 CP. Untuk 400 Fahrenheit 3 CP, 300 Fahrenheit 7,7 CP. Mu per mu W pangkat 0,14 itu 1. Ditanya jumlah hairpin yang dibutuhkan, bagaimana susunannya, dan final cooling factor.
Yang pertama heat balance-nya lube oil. TAV-nya 400 Fahrenheit. Yang dari figur 4 halaman 806, C-nya 0,618 BTU per kon. Untuk C-nya didapatkan 803.400 BTU per jam. Untuk gasolen, TAV-nya 125 derajat Fahrenheit. Dari figur 4 halaman 806, C-nya 0,58 BTU per kon, B-nya 138.517,24 ton per jam. Perhitungan delta T-nya trial N6. R aksen sama dengan T1 min T2 per N dikali T12 min T1. Dapatkan 1,666. Untuk P aksennya didapat 0,565273. Untuk Y-nya didapatkan 0,741621. Delta T, Y, T1 besar minus T1 kecil didapatkan 170,578 derajat Fahrenheit. Untuk kalorik temperatur, delta TC per delta TH didapat 0,59099. Dari figur 17 halaman 827, KC didapatkan 0,43, FC-nya 0,42. Perhitungan TC yaitu T2 ditambah FC dikali T1 minus T2 didapatkan 392 derajat Fahrenheit. Untuk T kecil C didapat 224,2 derajat Fahrenheit. Flow area dari tabel 11 halaman 844, D2 inner 4 in SCH40 4,026 in atau 0,3355 feet. D1-nya out 3 in SCH40 3,5 in atau 0,29166 feet. Flow areanya didapat 0,021591 feet pangkat 2. Diameter ekuivalen didapat 0,094254 feet. Untuk mass velocity-nya VA W per AO didapatkan 6.296,3 pon per jam feet kuadrat. 600.000. Oh, 600.000 ya. 620.096. Karena 8 aliran paralel
maka GP W per N kali AB didapatkan 449.991,29 pon per jam feet kuadrat. Perhitungan NRE-nya di figur 14. Mu saat TAV 400 Fahrenheit sama dengan 3 CP. 1 CP 2,42 pon per feet kali jam. Mu-nya 7,26 pon feet jam. Untuk NRE-nya GA dikali DE per mu didapatkan 7.816,818. Dari figur 14, mu saat TAV 225 Fahrenheit 0,28 CP, 1 CP-nya 2,42 pon feet jam, mu-nya 0,676 pon per feet jam. NRE-nya didapat 16.973,95. Untuk CH-nya radial 4 hairpin yang digunakan L per D didapat 697,53725. CH-nya 27. Untuk yang satunya L per D 625,81486 didapat CH 260. Untuk C mu K pangkat 1 per 3 saat DC 392 derajat Fahrenheit dari figur 4 halaman 806, C-nya didapat 0,618 BTU per pon Fahrenheit. Dari figur 1 halaman 803, K didapat 0,068 BTU per jam feet kuadrat. 0,618 dikali 7,26 per 0,068 pangkat 1 per 3 yaitu 4,040843. Saat TC 224,2 Fahrenheit didapatkan C-nya 0,58 BTU per pon. Untuk K-nya didapat 1,665945. Hitungan HO koefisien perpindahan panas. O per dapatkan 78,71256 BTU per jam feet kuadrat. Untuk HI-nya didapat 144,0054. HIO-nya didapat 126,2310. Lalu perhitungan TW yaitu TC ditambah HO per HIO dikali TC per TC didapatkan 288,6468. Dari figur 14, mu saat TW 288,6468 didapatkan 1,6 CP. 1 CP sama dengan 2,42 pon per feet jam. Mu W 3,827 pon per feet jam. Saat mu saat TW 28 sama dengan 0,23 CP, 1 CP sama dengan 2,42 pon
per bit jam, MIUI-nya 0,5566 kon per bit jam. Lalu ini namanya lagu apa ya, Bu ya? Saya lupa ya. Yang masih dah. Oh, ya, Theta. Theta A. Si A sama dengan 1,091993. Untuk si P dapatkan 1,027922. HO sama dengan HO per si A kali si A didapatkan 85,9536. HIO didapatkan 129,7557. Untuk clear overall coefficient UC didapatkan 51,7037 BTU per jam feet kuadrat. Untuk desain overall coefficient 1 per UD didapatkan 0,02734. UD didapat 36,57514. Required surface and length I sama dengan UD dikali A kali delta T. A-nya didapatkan 128,7762 feet kuadrat. Untuk external surface per foot length yaitu 0,97 feet kuadrat. Required length dapatkan 140,4321 length per feet. Untuk panjang pipa yang ekonomis berdasarkan RD over design yang memenuhi yaitu panjang pipa 12 feet, hairpin 5,8 buah, dibuatkan menjadi 6 buah. Barnya 144 feet, A baru 132,048 feet. Aktual desainnya untuk panjang pipa 12 feet, UD barunya didapat 35,6, RD hitungnya 0,0086, over desainnya 8,68% yang memenuhi. Untuk panjang pipa yang 15 sama 20 feet tidak memenuhi. Dapat RD over design 23,2% dan 49,7%. Untuk aktual desain, A aktual L dikali external surface didapatkan 132,048 feet kuadrat. UD aktualnya didapatkan 35,66892 BTU per jam feet kuadrat. Untuk RD hitung UC minus UD per UC dikali UD didapatkan 0,008694. Untuk pressure drop DE aksen D2 minus D1 didapatkan 0,043833. Untuk NRE-nya didapatkan 8797,296.
Ini untuk hot plate annulus. Untuk hot plate inner pipe-nya menghitung friksi dari udara panas di annulus dulu. F-nya didapatkan F-nya didapatkan 0,00932 dulu. Untuk P-nya didapatkan P Pro S kali G dikali rho air didapatkan 48,4375 pound per feet kubik. Menghitung delta FA G konstan appendix tabel 1 halaman 749 didapatkan 418 feet per jam kuadrat. Delta FA didapatkan 22,63758 feet. Untuk V-nya 3,452882 fps. Menghitung delta P panjang annulus didapatkan 0,4612. Gravitasi dari appendix tabel 1 halaman 794 delta F didapatkan 0,925651 feet. Menghitung delta P panjang annulus, delta PA didapatkan 7,92600 psi. Allowable delta PA yaitu 10 psi. Karena delta PA lebih kecil dari delta PA allowable, maka panjang P pada 12 feet memenuhi. Gambarmu numpuk. Iya, Bu. Untuk panjang pipa 12 feet, delta PA-nya 7,98 psi. Untuk pipa 15 feet, 8,24 psi. Untuk panjang pipa 20 feet, 6,53 psi. Jadi semuanya memenuhi. Untuk sketsa gambar bisa dilihat di bawah. Jadi akhirnya dapat ini apa? Paralel berapa? Enggak. Gimana, Bu? Itu stream atau steam? Stream. Oke, tulisannya. Oh iya, kurang R. Iya. Aku lagi galau, Talang. Sakit, Bu. Oh, sakit apa, Lang? Sakit. Itu pilek, batuk, sama radang. Semoga bukan gejala. Itu. Kamu kurang refreshing paling, Lang. Iya, Bu. Liburannya PR-nya banyak. Tugas online. Oke, sekarang yang ngerjakan nomor 6.11. Mungkin ada komentar dulu dari pekerjaannya Gilang. Silakan. Ada yang sama atau ada yang mau dikomentari?
Saya mau komentar? Atau sama semua? Habib sama ya? Kok sih tak? Kok pas satu doang sih? Tommy, Tom. Stringnya sama, Bu. Stringnya sama. Sama semua tadi ini. Mita. Tapi RD-nya beda, Bu. Ini kenapa? RD-nya beda. Kalau saya 9. Kak, ditampilin aja bisa nggak? Oh iya, bisa. Kita stop tadi. Apakah sudah terlihat, Bu? Belum, Tom. Oke, yang mana RD ke atasin berarti. Kok 63? RD-nya sama kan 8 komaan. Cuma statementmu yang keliru di situ, Tom. Di situ yang memenuhi yang 12, tapi di atas kamu diambil panjang pipa 15 feet yang memenuhi RGD. Oh iya, ini belum saya ganti, Bu, di template-nya. Nah. Terus yang beda mana berarti? Sama sih, Bu, secara keseluruhan. Iya sama. Ininya juga 6 string. Kalau RD Pak, RD. NRE-nya sama. NRE. Sama, Bu, sepertinya. NRE-mu berapa? 6.700. Yang di inner part 175.000. Ya beda dikit. Beda. Kalaupun sama punyanya si Tom di mana? Bilang tadi beda. Hasilnya podo. IPS-nya tadi berapa? IPS. 3 kali 2 in ya. Iya. Nah, saya turunin ke bawah. Bacangannya podo ini. Turunin lagi. 3 kali 2 ya. Turunin lagi, Tom. Nah itu, Tom. Flow area IPS 4 kali 3 schedule for. Di bawahnya flow area. Atasnya itu loh, flow area, tulisan flow area 4. Itu loh, yang biru itu loh 4.4 flow area IPS 4 kali 3. Yang dipakai 4 kali 3 apa 3 kali 2? Ini 4 kali 3. 4 ini. 4 kali 3. Ini dimensinya. Oh, piye?
inside diameternya itu 4. Lah iya. Yang di soal yang diminta dimensinya berapa? 3 Kali 2-in ya. iya, oh iya. Terus yang kamu pakai berapa? Sama 3. Nah, podo karo Gilang ya 4 kali 3. Padahal dia nulis yang diketahui 3 kali 2-in. Ayo Lang, jawaban UPI apa Lang? Pertanggungjawaban atas pekerjaan. Tommy kalau bilang podo. Ayo ya apa? Itu dulu kayaknya saya pernah nyoba itu RD-nya di atas, Bu. Nah iya nggak kayak gitu kan mestinya dikasih komentar. Ya, berarti di trial gitu ya. Atau dimensi dirubah dikarenakan apa gitu loh. Yang penting kok ada komentarnya deh. Jadi dirubah itu ada reasonnya. Why-nya itu kenapa. Kamu dapetinnya RD-nya berapa maksimum paling kecil berapa itu bisa. Soalnya sudah lama buatnya jadi agak lupa. Nah dari tadi aku punyanya Gilang kok nggak ada yang komentar gitu kan, yang diminta berapa, yang dikerjakan berapa, kok tidak ada alasan kenapa dirubah dimensinya, per desainnya berapa gitu ya. Itu penting deh kalau trial, ada kalimat trial itu. Jadi perubahan itu jadi dikarenakan apa itu dinilai sebenarnya, bukan hasilmu aja yang benar. Yo. Tuh, terus sama ya. Habis itu. Ini Gilang hilang dah. Lang? Hilang mana? Iya, Bu. Apa Lang? Dirubah Lang dimensinya. Ya, sama kayak Tommy dulu. Ini ngerjakno bareng ya Rara ini. Diskusi, Bu. Sih. Ya, gitu ya. Jadi kalau di soal diminta gitu dan kamu merubah itu harus ada alasannya kenapa. Yang ditunjukkan. Per desainnya berapa persen. Itu karena ada soal yang di soal sudah ditentukan dan kamu merubahnya. Ya, yang boleh kamu tentukan sendiri selain yang ada di soal. Tapi kan dari awal Ibu udah bilang kalau length memang harus dicoba semua untuk 3 ukuran itu. Tuh, turun ke bawah. Ada lagi nggak Lang? Gilang mana? Tommy, Tom. Ya, Bu. Ada lagi nggak? Sama sih, Bu. Ini trialnya 1 string yang dianalisis sama 6 string di inner part. Terus? Hasilnya sama. Hasilnya kan sama ya. Cuma kamu tadi salah menuliskan panjang pipa yang diambil yang mana dia memenuhi desain. Jadi bacemannya belum diganti. Bacem gak apa-apa ya, tapi sing cerdas bacemnya ya. Ini sudah ada di gambarnya, tapi lupa gantinya. Tetep aja salah ya. Oh punya Gilang harus diganti, selamat tuh. Tuh ya. Ada lagi nggak? Mana lagi yang mau ditanyakan di DPHE? Tom, mana lagi Tom? Sudah sama sih Bu, tadi diwakilkan sama Mas Habib yang untuk apa? Row-nya itu tuh. Oh. Kan ada rumus tadi yang 1,141 di minus 1,3 berapa ya? Tapi kan perbedaannya dengan kamu pakai yang di grafik tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar. Jadi bisa pakai yang di grafik aja enggak apa-apa. Karena di sini sudah banyak pembulatan ya, kamu ada pembulatan di panjang pipa total. Ya kan itu kan pasti sudah ada pembulatan cukup besar.
dianggapnya itu sudah masuk ke situ. Oh ya, ada lagi yang ditanyakan. Dan Ini kan untuk yang apa 611 ini kan di paralel itu ya. Nah itu misalnya di paralelnya semakin besar itu dia itu HRP-nya malah nanti nggak cocok gitu. Jadi semakin kecil gitu. Nah itu berarti harus nyari yang sesuai gitu ya. Maksudnya antara jumlah stream sama jumlah HRP-nya itu harus genap gitu ya. Atau iya, misal nggak pas tapi alirannya dirubah-rubah sendiri itu nggak apa-apa gitu. alirannya berubah-ubah gitu. Kan misalkan di sini kan 6 hairpin terus 6 stream kan jadi satu stream satu hairpin gitu satu masukan misalkan kadang itu tetapnya jelek gitu 8 stream tapi dapatnya 3 hairpin gitu 5 hairpin Nggak cocok lah berarti. iya jadi gambarnya sulit gitu. Yo, harus yang pas. Terus mau tanya lagi Bu, kan misal sama kan ini pakai liquid gitu ya kemudian kalau misal gas itu kan ada nyari SG juga, nah itu saya cari di tabel itu nggak ada penemuannya di tabel 6 itu adanya untuk liquid aja. Oh, yang gas, contoh soal yang di gas. Yang buat gas gimana gitu kan, intinya Iya gitu ya. misal ada kayak soal gas gitu. Kita cariin aja deh, biar enak ya. Tapi memang kebanyakan yang dipakai di PHE itu pakainya adalah liquid. Karena kalau gas itu ditakutannya dia ada perubahan fase. Perubahan fase apa yang terjadi? Oh, beresiko ya kalau di SDHI. Sama di PHI. Ada perubahan fase. Paham ya maksudku? Kalau perubahan fase kan tekanannya tetap soalnya dia. Tekanannya tetap tapi suhunya diturunin atau dinaikkan. Misal awalnya gas terus dia didinginkan gitu terjadi perubahan fase itu pasti nanti ditakutannya dia berhenti di satu poin ya, satu titik. Nah itu nanti perpindahan panasnya akan berbeda kalau dia terjadi perubahan fase. Kalau di perubahan suhu, jadi di heat exchanger ini tidak diperbolehkan adanya perubahan. Agak sulit juga sih kalau kita ini, kecuali perubahan suhunya tidak sampai ke perubahan fase masih bisa yang di sini. Misalnya kalau pakai gas itu lebih baik pakai plate and frame. Kan ada ya kemarin ya plate and frame ya. Soalnya kalau gas itu mesti floridnya gede kan ya, tapi floridnya kecil. Nggak ngalir ya jangan-jangan. Sama tekanannya mestinya tinggi. Nanti coba tak carikan contoh soal ya yang pakai ya enak. Itu Beb. Kalau misal yang gas jenuh gitu berarti suhunya tetap kan berarti tetap atau cuma berubah fase aja berarti Bu ya? Kalau misalnya gasnya jenuh gitu. Makanya tetap tapi dia perubahan suhu. Jadi dia berubah fase. Terus yang kemarin di PPT itu kan ada untuk yang kalau gasnya itu steam itu kan HEO-nya langsung 1500 gitu. Itu kenapa ya Bu? Kan kalau misal gas lain berarti tetap nyari CH ya. Tapi Ya kalau steam itu gambaranmu gimana steam? Kalau steam kan itu air kayak dipanaskan diuapkan gitu, dilewatkan di pipanya nanti untuk yang DPAE-nya. Terus? Itu yang saya bingung kok CH-nya nggak dicari, tapi kalau gas yang lain tetap dicari gitu. Kalau steam itu sumbernya apa? Air Bu. Sumbernya. Masa membuat steam terus air? Bahannya air. Oh, sumbernya apa? Sumbernya. Kamu pernah lihat steam kalau digunakan sebagai pemanas itu seperti apa kalau di tangki? Bentuknya apakah berubah menjadi air? Enggak Bu. Keluarannya tetap steam kan? Iya Bu, nanti baru dikondensasi baru berubah jadi air lagi Bu. Nah, berarti di dalam sistem itu dia akan tetap sebagai steam. Fasenya tetap steam, posisinya dia tetap vapor.
jadi dia nggak akan berubah menjadi liquid. Makanya tetap pakainya adalah 1.500 ya. 1.500 ya kali ini. Tidak boleh dihitung lagi karena dia keluar masuk akan tetap seperti itu. Jadi kalau kamu pakai pelida pemanasnya adalah steam, keluar masuknya akan tetap sama suhunya. Penyerapannya panasnya akan tetap karena tekanannya kan tinggi ya kalau steam itu. Steam itu suhunya kan masih di atas 100 ya, dia harus bentuknya vapor, tapi tekanannya coba kamu lihat itu biasanya dipakai. Karena besar, jadi dia mengalir seperti udara ya, bukan udara juga vapor ya, lebih ke vapor. Apalagi kalau pakai steam yang overheated steam, overheated ya, itu akan lebih besar lagi. Perubahan tidak sampai dia mengalami perubahan. Pindahan panasnya, Dek, kalau kamu pernah lihat itu di OTK 2 kamu udah dapat belum? OTK 2 atau di ATK 2, kenapa kalau kita memanaskan sesuatu lebih baik pakai steam bukan pakai air panas? Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak, Bib? Pernah, tapi lupa. Asalnya ada di situ. Karena ada sifat dari steam itu yang berbeda dengan pelida yang lain. Sehingga dia baik untuk merubah suhu. Ya, nggak boleh kamu pakai, meskipun kamu manasin 70 derajat, kamu pakainya air panas, nggak boleh. Mesti disuruhnya pakai steam, padahal kalau steam itu biayanya besar dibandingkan pakai air panas. Nah itu ada di situ, kamu review lagi, lihatan lagi ATK 2. Di ATK 2 mestinya, sama di mestinya OTK 2 mestinya. Ya. Gitu. Lihatan lagi, ya, direview lagi. Terus untuk naruhnya itu dianulus atau inner pipe-nya, kalau misal steam itu biasanya, atau dilihat dari flow rate-nya? Flow rate dulu. Tetap kita harus lihatnya flow rate. Karena satu kondisi dengan kondisi yang lain tidak mungkin sama. Jadi harus dilihat flow rate-nya juga. Yo. Itu. Ada lagi, Bib. Berarti misal kalau yang katakanlah fluida yang dipanaskan ini flow rate-nya lebih kecil, berarti tetap ditaruh di yang inner pipe-nya, Bu ya. Terus kalau misal yang kecil, kalau flow rate kecil ditaruhnya di mana? Kalau yang kecil di anulus, Bu, maksud saya. Terus yang besar di inner pipe itu, biar bisa dipecah-pecah. Ya, betul. Karena apa? Kalau flow rate kecil itu ditaruh di anulus, karena luas areanya anulus sama inner pipe besaran mana? Besaran yang inner pipe. Dimensinya kamu lihat. Meskipun diameter anulus itu besar, tapi dia akan berkurang areanya karena apa? Ditempati oleh bagian inner pipe. Makanya flow rate yang kecil ditaruhnya di anulus. Kalau kamu taruhnya di inner pipe, sedangkan dimensinya dia besar, dia tidak akan terisi penuh oleh pelidamu. Kalau yang flow rate-nya kecil. Jadi kalau flow rate-nya kecil, taruhnya di anulus. Karena memang dia akan, karena luas areanya di anulus itu lebih kecil, luas area ya, dilihat dari dimensi, sehingga si fluidamu itu dengan flow rate yang kecil itu akan mengisi, bagian anulus itu akan terisi dengan terisi semua gitu loh, bagi semua bagiannya. Soalnya kalau ada yang bagian kosongnya itu perpindahan panasnya akan jelek. Karena terisi oleh udara lah istilahnya seperti itu. Jadi kayak pipa terus nggak terisi penuh, gimana yang terjadi? Apa yang terjadi? Tekanannya besar, berarti apa? Pasti NRI-nya gede banget. Jelas, Bi. Jadi makanya kalau yang flow rate-nya kecil, taruhnya di anulus karena akan terpenuhi semua. Jadi
dinding-dinding itu akan terpenuhi sama fluidanya. Kalau di bagian anulus, kalau bagian inner pipe karena dimensinya besar dengan fluidnya kecil, yo kosong, akhirnya ada area yang kosong. Perpindahan panasnya nggak bagus. Karena apa? Kalau kosong kan yang dipanasi, yang terkena area yang kosong itu kan berarti udara, bukan fluidamu. Itu Beb. Gambarnya ya apa ya gambarnya? Logika dewi lah. Aku males gambar. Itu Beb. Iya Bu, siap Bu. Makasih Bu. Tapi paham kan Beb maksudku? Iya masuk Bu, paham Bu. Paham. Soalnya kalau yang nggak penuh kan bagian yang bawah aja yang ini ya terjadi perpindahan panas, sedangkan yang di atas yang kosong kan, bagian kosong kan tidak ada perpindahan panas, yang dipindah panasnya ya cuma udara kan atau gas. Ya kan nggak jelek kan, secara termodinamik juga jelek, cara perpindahan panas juga jelek. Nah, yang flow-rate-nya kecil taruhlah di anulus. Gitu. Ya, tuh. Siap belum untuk kuis? Jam 09.00 tiba. Sudah siap belum untuk kuis? Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, Mega, silakan. Saya masih bingung, Bu, kapan kita menggunakan seri sama paralel. Soalnya kemarin itu kan kalau paralel kan biasanya rate-nya salah satunya kan besar. Gitu ya, Bu ya. Nah, pas di soal 6.6 itu saya ngerjainnya kan pakai seri, saya trial 2 kali yang SD40 sama 80 itu kan tidak memenuhi. Terus saya trial lagi pakai paralel baru memenuhi, Bu. Kapan seri, kapan paralel? Kalau seri, selama seri. Tapi gini, kalau seri masih diperbolehkan. Sampai di mana? Kalau ternyata jumlah susunannya kemarin, kalau seri memang perpindahan panasnya bagus ya. Tapi kalau ternyata terlalu besar, sampai ke berapa? 48 itu ya. Terlalu banyak jumlah lintasannya, itu akan mempersulit saat kebersihan. Misal ada kebocoran, itu untuk kita memperbaiki agak kesulitan, makanya disarankan untuk pakai yang paralel. Selain itu juga kalau ternyata over design terlalu besar, itu salah satu solusi untuk supaya dia turun itu adalah di paralel. Itu Mega. Gamanya gitu sih. Berarti kalau dilihat dari soalnya itu dicoba seri dulu ya, Bu ya? Ya, tetap dicoba seri dulu sampai dia jumlah lintasannya berapa yang memenuhi. Kalau terlalu besar jumlah lintasannya, ya itu kan nanti di masalah teknisnya ya kan, masalah dan disarankan ke bentuk paralel. Kalau seri ternyata sampai banyak lintasannya tetap over design, ya sudah langsung masukkan ke bagian paralel. Mau di paralel gitu. Kemarin waktu kamu seri terus kamu rubah ke paralel, LD-nya ngaruh banget. Gimana, Bu? Kan awalnya kamu seri, ya. Iya. Trial seri dulu. Kemudian kamu lihat kan RD-nya ya. Iya. Nah, RD over design-nya berapa? Terus kamu rubah ke paralel. Ngaruh nggak? Ngaruh, Bu. Besar sekali nggak? Besar. Nah, besar itu. Jadi kalau over design-mu terlalu besar, misal sampai sini 4 di atas 50 ya, udah itu langsung paralel aja. Nggak usah ke seri yang terlalu banyak. Karena kalau kamu mau ini, mesti jumlahnya, lintasan akan kamu perbesar pasti. Nah, kalau sudah ke 50 ke atas, ya sudah langsung ke paralel kan aja. Pasti nanti, soalnya kalau paralel kan dia terpecah ya. Terpecah sesuai dengan jumlah paralelmu. Jadi dia akan mengalami penurunan untuk FD. Mana Mega? Iya, Bu. Ya. Hari Rabu mau diskusi seperti ini lagi? Iya, Bu. Iya, Bu. Disiapkan untuk nomor yang lain ya. Sama siapa?
Ibu, saya izin bertanya. Apa nih, Sa? Ini karena Ibu ngajar jam 9, makanya Ibu mau off dulu. Ini Ya aja udah, hari Rabu ya, aja. hari Rabu aja ya. Soalnya Ya, Ibu ya. mau ngajar gini analisa, Ya. ngurusin anak maba, anak kecil-kecil. Nanti disiapin nggak apa-apa pertanyaannya di hari Rabu, kita diskusi lagi aja soal-soal yang ada ya. Sama lihat, Ibu sih sebenarnya pengen lihat kalian ini perubahan selama kamu trial tuh kamu amatin apa enggak. Jadi kamu nanti trialmu nggak akan terlalu bisa banyak, nggak sering-sering trial, jadi bisa langsung nembak sekali 2 kali sudah selesai kamu data gitu. Itu yang Ibu harapkan sebenarnya dari latihan. Tuh ya, kita hari Rabu diskusi lagi aja. Ibu mau nyari yang tadi Habib yang misal gas seperti apa, supaya enak juga. Jadi, karena Ibu ngajar jam 9, Ibu tutup dulu ya. Karena ini beruntun ternyata. Baik, Bu. Recording stopped. Itu aja dari Ibu. Nanti ketemu hari Rabu. Tensinya nanti Ibu absen. Sama hari Rabu kemarin belum Ibu absen. Bilang Pak Marmo. Wes gitu aja dari Ibu. Sampai ketemu hari Rabu ya. Tutup dulu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.